Shalom adik-adik. Shalom. Ayo dong tangannya 2 kali gini. Shalom adik-adik. Bangkit berdiri semua. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tapi kita bilang dulu shalom dulu sama imam musik kita ya. Shalom Abe. Shalom. Shalom Kakak Noela. Shalom. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Tundukkan kepalanya. Duduk yang manis, kita akan berdoa. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau ibadah, kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah. Berkati juga kakak sekolah minggu yang memimpin ibadah sekolah minggu. Dan teman-teman sungguh-sungguh dan tidak main-main dalam ibadah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kakinya digoyang-goyang dulu ya adik-adik. Badannya digoyang-goyang. Kita akan memuji Tuhan. Kemarin kita udah cerita loh tentang apa? Teladan untuk perbuatan. Nah sekarang kita harus lakukan. Perbuatan kita harus sama dengan hati kita, pikiran kita mau memuji Tuhan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangannya. Kita melompat dulu untuk Tuhan Yesus ya. Siap-siap, tangannya di kepal. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. 3, 2,
1. 1. Yesus Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, masih semangat? Semangat kakak. Terus. Yuk kita mau nyanyi lagi ya. Ayo lebih semangat lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita melambangkan. Haleluya. Kita mau berbahagia, kita bahagia. Senyum, giginya Ayo gerakan kelihatan. kakinya. Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat beban. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Nakal. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Bus, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat buang ke laut. Bus, buang ke api. Bus, buang ke. Nah adik-adik, sekarang kita ikutin ya. Habis kita buang beban, kita buang nakal, kita buang sombong. Setuju? Kita ulang lagunya lebih semangat lagi. Ayo menari untuk Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yus, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Bus, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Boom. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Boom, buang ke api. Bus, buang ke jurang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Adik-adik, nakalnya sama bohongnya sudah dibuang. Semua segala beban sudah dibuang. Jadi kita sudah
bebas. Jadi Bebas. pemenang, anaknya Tuhan Yesus. Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apakah DNA kita masih ingat adik-adik? Restorasi Pondok Daud. Kita sebutkan sama-sama. Saya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Nah, adik-adik, kita telah mendeklarasikan restorasi Pondok Daud. Nah, adik-adik, sekarang kita minta perlindungan Tuhan. Mazmur 91. Buka kitabnya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita ulang ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Buka kitabnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan ya, duduk yang manis. Kita akan menyembah Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh supaya adik-adik dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ayo sungguh-sungguh adik. Ya Rabbi syikira batakara bara. Ya Rabbi syikira batakara bara. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Kita ulang ya adik-adik. Seperti anak
adik-adik, shalom. Wow, luar biasa, hari ini semangat banget untuk memuji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu GBGDC emang luar biasa ya. Dan Kak Epi percaya saat ini adik-adik juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Yuk, lipat tangannya, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami telah memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang memberikan kami hikmat, pengertian daripada Tuhan, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Buka telinga kami ya Tuhan, pikiran kami, hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau Kak Ita boleh menyampaikan firman Tuhan tentang teladan perkataan. Ingat enggak apa yang telah disampaikan Kak Ita? Tentang Daud, dan juga minggu yang lalu tentang
teladan tentang perbuatan. Nah adik-adik, nah hari ini Kak Epi akan menceritakan tentang seseorang yang dia perbuatannya baik, perkataannya baik, sikapnya baik, bahkan tidak bercacat celah dikatakan dalam firman Tuhan. Nah kita coba buka ayat firman Tuhannya di mana ya? Yo, udah siap belum buka Alkitabnya? Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5 sampai pasal 7 ayat 60. Udah dibuka belum? Udah. Di sana tentang Stefanus. Hari ini Kak Epi temanya tentang teladan dalam kasih ya. Nah kalau Stefanus orangnya tadi dia perkataannya baik, sikapnya baik, perbuatannya baik. Nah kalau orang seperti ini kira-kira suka nggak lihat orang seperti ini? Suka dong, pastinya suka. Kak Epi aja suka lihat anak yang baik. Lihat anak sekolah minggu yang baik, kalau disuruh nurut, mau dengar-dengaran. Aduh senang banget, apalagi mama papa. Nah kalau perbuatannya baik, perkataannya baik, waduh senang banget ya, disuruh mau. Menolong adik mau, menolong papa mau. Ya harus seperti itu deh. Nah karena Stefanus memiliki karakter yang seperti itu. Wah, dia dipilih loh adik-adik untuk melayani jemaat Tuhan. Untuk apa? Melayani. Siapa di sini yang mau melayani Tuhan? Pasti semua anak-anak sekolah minggu mau dong melayani Tuhan ya. Nah adik-adik, kita harus benar-benar menjadi anak yang selalu baik. Katakan baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku ya. Nah Stefanus ini karena dia tadi baik, dia dipilih melayani Tuhan. Dia ternyata dipenuhi dengan karunia dan kuasa loh adik-adik. Nah kita kan telah mendengarkan dalam firman Tuhan bahwa kita telah dikasih kuasa. Kuasa untuk apa ya kira-kira ya? Kuasa untuk mengadakan mujizat. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Mujizat untuk apa ya? Mujizat mengadakan kesembuhan, penyakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Wah, luar biasa, yang lumpuh berjalan. Luar biasa ya kalau kita juga dipakai Tuhan melayani dengan seperti itu. Mau adik-adik? Mau dong. Nah Stefanus seperti itu adik-adik. Dalam pelayanannya dia mengadakan mujizat karena dipenuhi dengan karunia daripada Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Nah adik-adik, ternyata Stefanus ini juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga dia memiliki hikmat. Apa? Hikmat. Nah Kak Epi kalau setiap berdoa mau baca firman Tuhan selalu Kak Epi katakan, Roh Kudus penuh aku dengan roh hikmat. Kenapa? Karena dengan hikmat daripada Tuhan kita akan mengerti tentang firman Tuhan. Katakan, mengerti tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, Stefanus seperti itu, dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan hikmat daripada Tuhan, sehingga dia dalam pengetahuannya tentang Alkitab, tentang firman Tuhan itu begitu dalam, begitu luas. Dia bisa memaparkannya dengan jelas, dia bisa menjelaskannya dengan baik, sehingga orang-orang dari Kirenia dan Alexandria yang pintar-pintar bertanya-tanya, bersoal jawab kepada Stefanus. Stefanus ini bisa menjawab loh adik-adik. Bahkan kalau firman Tuhan mereka salah menyampaikannya, dia membetulkannya. Itu tidak benar, itu tidak baik, itu begini loh isi firman Tuhan. Dia bisa menjelaskan dengan baik karena dia memiliki hikmat dari siapa tadi? Dari Tuhan. Katakan dari Tuhan. Nah selain itu tadi Stefanus penuh apa tadi? Penuh dengan karunia dan kuasa. Yang kedua penuh roh dan hikmat. Yang ketiga nih, coba nih, dia menjadi orang yang
pemberani. Siapa di sini menjadi orang yang pemberani? Semuanya tunjuk tangan, tapi kalau disuruh berdoa, nggak berani Kak, malu. Ya gimana? Kalau kita udah penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa Tuhan, kita menjadi orang yang berani, nggak ada takut. Kita berani menyampaikan firman Tuhan, kita berani berdoa, kita berani memuji Tuhan, kita berani menolong orang, kita berani berdoa. Kalau ada yang sakit temannya, kita berani berdoa, menumpangkan tangan, berani bersaksi tentang Tuhan. Gak usah takut. Kita harus seperti Stefanus, dia menjadi orang yang berani karena dia dikasih karunia hikmat daripada Tuhan tentang pengetahuan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak benar menyampaikan tentang ajaran firman Tuhan, itu salah. Dia berani mengatakan bahwa itu salah dan berani mengkoreksi segala kejahatan orang-orang. Makanya para yang pinter, pemikir, jadi gak berani sama dia. Tapi ya namanya juga ya, orang-orang pasti juga ada yang gak suka yang seperti itu. Sok pinter. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Nah, karena Stefanus dia berani menegur segala kejahatan. Nah, tampillah beberapa jemaat Yahudi. Nih, orang-orang itu dari Libertini ya. Libertini yang anggotanya orang-orang Kirene dan Alexandria. Nah, mereka bermufakat dia untuk melawan hikmat yang dari Stefanus. Tapi ya kan hikmat dari Stefanus bukan dari diri dia kan, tapi karena pertolongan dari Roh Kudus. Nah, mereka berusaha untuk melawan perkataannya Stefanus. Mereka berusaha untuk supaya Stefanus itu kalah. Tapi karena pertolongan Tuhan, Tuhan telah tetap menolong Stefanus. Nah, ini kita lawan gimana ya caranya ya supaya ini Stefanus nggak berkuar-kuar, kan jadi banyak nih pengikutnya. Akhirnya mereka bermufakat membuat untuk menyerang Stefanus ya, sehingga mereka mengumpulkan ahli-ahli Taurat, saksi-saksi palsu dan mengucapkan saksi dusta, berbohong mereka. Mereka mengatakan bahwa apa yang dicakap Stefanus itu dia itu menghujat Roh Kudus. Mereka akhirnya para ahli Taurat dan yang lainnya itu para tua-tua menyeret, menangkap Stefanus dan membawanya ke mahkamah. Ini Stefanus ini udah melakukan hal-hal yang tidak baik, menyampaikan yang tidak baik, menghujat Roh Kudus. Akhirnya orang-orang percaya sama seperti Tuhan Yesus. Ketika padahal Tuhan Yesus kan benar ya, tapi akhirnya salibkan dia, sama akhirnya dia juga semuanya jadi percaya, semuanya sepakat untuk menganiaya Stefanus. Apa yang terjadi sama dia? Ketika semuanya melempar batu kepada Stefanus, dia nggak marah. Padahal kalau kita digituin, marah. Tapi enggak dong, anak-anak sekolah minggu enggak seperti itu, karena semuanya telah dibuang ke laut. Dibuang kemana? Ke jurang. Dibuang kemana? Ke api. Jadi di dalam diri kita ada sifat untuk mengampuni. Katakan sama temannya, mengampuni. Jadi kalau ada yang berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni, memaafkan. Dan juga berani meminta maaf. Bilang sama temannya, minta maaf, memaafkan, mengampuni. Emang gak gampang ya
Kalau ada kita sebenarnya benar nih sama seperti Stefanus. Dia benar menyampaikan firman Tuhan. Dia mengkoreksi kesalahan. Tapi dia dipina mengucap Roh Kudus. Dia katakan apa yang dikatakannya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena pertolongan Roh Kudus dia mau mengampuni. Apa yang diterima dia niaya, dilempari batu, dia tetap mengasihi. Jadi kita harus belajar melalui Stefanus, kita belajar tentang teladan dalam kasih. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi, mengampuni kesalahan orang kepada kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita banyak hal. Kalau kita dipakai Tuhan, kita akan melayani Tuhan, dipilih melayani Tuhan karena kita teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam kasih. Kita dipenuhi dengan karunia, kuasa, roh, dan hikmat daripada Tuhan dan keberanian yang daripada Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan mengucapkan ayat firman kita 1 Timoteus 4 ayat 12. Ulang lagi. 1 Timoteus 4 ayat 12. Kita ucapkan sama-sama yuk. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kita harus menjadi teladan apa? Dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Mengampuni, ingat, mengampuni enggak gampang, tapi karena pertolongan Tuhan, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia salibkan, dia mengampuni kita orang-orang yang berdosa. Kita disayang sama Tuhan. Bukan karena kita kuat, tapi karena kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita tutup firman Tuhan ya. Ikutin Kak Epi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk menjaga sikap kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan kami juga boleh mengampuni ya Tuhan setiap orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, menjadi terang, menjadi berkat dalam keluarga kami, teman kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan yang terus memimpin, menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan terus melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Tuhan. Kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam teman-teman. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami semua sehat terus Tuhan. Berkati Tuhan bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia bisa sembuh dari virus corona dan sekolah bisa dibuka kembali dan kerja-kerja bisa normal kembali Tuhan dan tidak pakai masker walaupun di luar rumah. Dan Tuhan juga berkatilah Bapak Presiden dan wakilnya yang saling memberi Tuhan ke bangsa-bangsa Indonesia untuk bisa makan Tuhan. Karena di bangsa Indonesia susah untuk kerja Tuhan. Dan Tuhan tolong juga berkati suster-suster dan dokter-dokter yang menangani COVID-19 Tuhan, berkati mereka supaya mereka sehat terus Tuhan, bisa menyembuhkan juga pasien-pasien yang terkena corona. Dan Tuhan juga sembuhkanlah orang-orang yang terkena virus corona, berkatilah supaya mereka bisa sembuh dari virus corona pada terjadi
2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus saya. Amin. Tuhan Yesus berkati Indonesia ya Tuhan agar terbebas dari virus COVID-19, juga lindungi Pak Presiden dan Wakil Presiden yang telah memimpin Indonesia dari virus COVID-19. Berkati juga orang-orang yang terkena virus COVID-19 agar cepat sembuh dan sehat kembali ya Tuhan, dan bisa beraktivitas seperti biasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Sekarang angkat tangannya. Ya Rabba Shikira Batakara Bala 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 Bala. Ya Rabba Shikira Batakara Bala Bala. Ya Rabba Shikira Batakara Bala Bala Bala. Ayo semua adik-adik berdiri, angkat tangannya tinggi-tinggi. Shikira Bala 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 Bala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima berkat Tuhan. Ya Rabba Shikira Batakara. Kasih karunia Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai saat ini sampai Yesus datang mengangkat kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.